secara singkat film Vivarium. Okay, here we go. Welcome to Yonder, a wonderful development. It has all you'd need and all you'd want. Vivarium merupakan film bergenre thriller fiksi ilmiah yang dibintangi oleh Jesse Eisenberg dan Imogen Poots sebagai Gemma dan Tom. Alkisah Gemma dan Tom adalah sepasang kekasih yang ingin mencari rumah baru. Mereka mampir ke salah satu kantor pemasaran real estate yang pegawainya agak aneh. Dan di situ terjadilah obrolan antara Gemma dan Tom. Dan kemudian si pegawainya ini itu menawarkan, apakah kalian ingin melihatnya? Si Tom sempat menolak, tapi si Gemma memaksa. Karena perempuan selalu benar, akhirnya Tom menurut dan mereka pun akhirnya menuju ke perumahan tersebut. Nah, sesampainya di perumahan itu, terlihat banyak sekali rumah yang bentuknya sama, coy. Dan mereka pun diarahkan ke rumah bernomor 9. Di rumah nomor 9, mereka pun masuk dan diajak Martin, ayo lihat langsung ke dalam. Dan mereka melihat dari mulai ruang depan, tengah, belakang, hingga ke halaman belakangnya. Nah, pas waktu lihat di halaman belakangnya ini, si Martin hilang, coy. Nah, karena mereka merasa aneh, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari perumahan tersebut. Mereka mengendarai mobil dan memutuskan untuk keluar melalui jalan yang sama. Tapi apa? Mereka muter-muter terus. Padahal mereka sudah ganti nyetirnya karena capek muter-muter. Entah ini karena memang rumahnya bentuknya sama, akhirnya mereka beloknya ke arah yang salah, atau memang mereka diputar-putarkan. Bayangkan itu kayak kita putar-putarkan setan, coy. Waduh. Film ini memang membuat penasaran. Bahkan saya pun ketika melihat, wah, ini kayak ada kekuatan-kekuatan di luar sana yang membuat mereka berputar-putar di rumah itu. Nah, arti Vivarium sendiri sebenarnya merupakan ruang observasi tertutup yang dibuat sedemikian rupa sehingga mirip dengan bentuk aslinya. Itu biasanya digunakan untuk memasukkan hewan ya dalam suatu habitat yang mirip dengan kondisi aslinya. Alur dari plot ceritanya ketika saya menyaksikan itu membuat saya frustasi. Sama seperti yang dirasakan oleh Gemma dan Tom ketika berada di rumah itu dan tidak bisa keluar. Rasa frustasi dalam film tersebut sayang sekali itu ditutup dengan eksekusi akhir yang sangat lemah. Lalu apa sih sebenarnya motif dari pembuatan film ini? Padahal eksekusi awalnya sudah bagus sekali, membuat penontonnya penasaran. Bahkan pemainnya terlihat sangat frustasi dan kita pun merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi kenapa endingnya kayak gini ya? Luar dari itu, Vivarium ini untuk para pemainnya itu sangat baik sekali ya. Karena ya biar bagaimanapun kita bisa merasakan gitu bagaimana frustasinya mereka dalam berusaha untuk keluar dari rumah tersebut. Bahkan hingga ada kejadian-kejadian aneh seperti datang stok makanan terus menerus. Kemudian mereka dikirim bayi juga. Terus mereka bakar rumah tapi rumahnya tidak terbakar. Sebelumnya terbakar tapi tiba-tiba dia utuh lagi, enak banget itu. Saya sependapat, misalkan tempat itu disebut sebagai neraka, maka kedua orang tua itu berada di tempat yang dinamakan neraka itu. Tapi sayang sekali ya, eksekusi akhirnya itu membuat bingung. Jujur saya juga bingung. Meskipun ending dari film ini sangat membingungkan, tapi saya pribadi sangat penasaran. Dan akhirnya saya pun memutuskan untuk menontonnya ulang dan melakukan riset. Sebenarnya apa sih ending yang diharapkan oleh sang pembuat film ini? Nah, untuk awalnya sendiri saya ya melihat review lain, menanyakan orang lewat, mas, kamu tahu film Vivarium nggak? Itu apa sih? Endingnya itu gimana sih? Kok saya bingung ya, kamu tahu nggak mas? Gitu kan. Nah, ini dia menjawab, saya juga tidak tahu apa itu Vivarium. Kemudian saya pun mendapatkan beberapa jawaban. Yang pertama, ini tuh sama seperti cerita burung kuko. Jadi burung kuko itu merupakan burung yang sering meninggalkan telurnya di sarang burung lain. Dan ketika menetas, burung itu kan karena ukurannya lebih besar ya, jadi dia itu dorong burung-burung yang lain, pemilik sarang aslinya, sampai terjatuh. Berat banget kan. Jadi itu tuh mungkin diibaratkan Gemma dan Tom itu disuruh melihara anak dari orang lain. Gak tahu itu orang atau apalah. Soalnya anaknya tuh pertumbuhannya gak normal, coy. Dia 3 bulan aja udah gede. Tingginya pun setiap harinya beda-beda, bisa lebih pendek, bisa lebih tinggi. Terus tiba-tiba udah dewasa aja, nakutin banget sih, iya kan? Nah itu mereka disuruh melihara anak, dan setelah anak itu bisa mandiri, dan akhirnya si orang tua itu yang dibunuh gitu. Kemudian ada lagi yang kedua. Yang kedua itu tentang ya tadi arti kata Vivarium yang merupakan ruang observasi yang dibuat sama seperti aslinya. Jadi itu tuh kayak kita disuruh membayangkan bagaimana jika kita menjadi seperti hewan yang berada di sebuah ruang tertutup yang
kira-kira sama dengan kondisi aslinya, namun sebenarnya itu bukan kemauan kita, tapi sebenarnya kita di situ dikonsep seolah-olah itu nyata, padahal tidak. Bagaimana kita merasakan frustasinya dikurung dalam sebuah kandang, coy, itu kan. Dan kemudian yang ketiga ini ada yang bilang bahwa ini itu merupakan pembelajaran tentang kehidupan yang sekarang. Jadi kebanyakan orang tua yang telah memiliki anak, memiliki rumah, yang bisa dikatakan mereka mapan lah ya, tapi mereka terlalu sibuk bekerja. Bayangkan aja, lihat aja si bapaknya itu, si Tom kan, dia itu setiap pagi berangkat bekerja, walaupun bekerjanya di depan rumah ya, dia cuma macul, tapi kan dia berangkat, kemudian sore pulang udah capek tidur. Jadi itu seperti kondisi-kondisi sekarang yang dimana orang tua itu kebanyakan seperti itu. Mereka tidak memberikan kasih sayang kepada anaknya, mereka bekerja, entah apa dalihnya, mungkin untuk masa depan anaknya, tapi selama perkembangan itu anaknya itu kurang mendapat kasih sayang karena mereka bekerja. Ketika pulang mereka capek, tidak menemui anaknya, dan akhirnya apa? Anaknya tumbuh tanpa figur seorang bapak, cuma figur duitnya. Nah ketika besar si anaknya itu kurang ajar, bapaknya sakit tidak diurusi, dibiarkan saja hingga mati. Itu ya, mungkin itu alternatif endingnya yang mungkin bisa menjawab rasa penasaran kalian. Jika mungkin kalian punya pesan moral lain dari film ini, silahkan berkomentar di bawah ya. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan sampai jumpa lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!